Selamat berjumpa kembali dengan seluruh jemaat dimanapun berada. Saya sangat berbahagia bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara lewat media ini. Saya Pendeta Alfred Monim. Saya sangat berbahagia sekali dan bersyukur kepada Tuhan bisa hadir dengan Bapak Ibu, terkhusus lewat pelatihan Diklat PPMT GKY bersama dengan Persekutuan Gereja Baptis di Papua. Dalam pelatihan ini saya hadir di sana sebagai salah satu pengajar di dalamnya. Saya diberi kesempatan untuk mengajar teknologi pangan dan ekonomi kreatif. Di hari pertama kami bersama-sama berbicara tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini bertumpu pada akal, yaitu kreativitas yang kita bisa lakukan lewat akal kita atau pikiran yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberi kepada kita pikiran yang begitu luar biasa kaya dengan segala hal yang bisa kita pikirkan dan kita rencanakan. Dan pikiran inilah yang harusnya kita pakai untuk berkreasi, berinovasi, menghasilkan produk-produk yang akan lebih baik. Kenapa kita perlu memakai pikiran dengan baik dan maksimal? Karena kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Tuhan memberikan kepada kita gambar rupanya sebagaimana Dia menata langit, bumi, serta segala isinya dengan begitu rupa indah. Kalau Tuhan saja sudah seperti itu dan memberikan kepada kita gambar rupanya, maka wajib bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi lewat seluruh ciptaan Tuhan, terkhusus lewat alam yang Tuhan kasih, kekayaan yang Tuhan kasih untuk kita olah. Jadi ekonomi kreatif itu bertumpu pada modal dasar pikiran itu sendiri. Kalau kita sudah punya pikiran yang fokus, tertuju, terarah, dan punya kreasi dan inovasi, maka kita bisa membuat produk-produk yang lebih baik lagi. Setelah hari pertama penjelasan tersebut, di hari kedua kami masuk dalam beberapa praktek pembuatan teknologi pangan. Teknologi pangan ini sebetulnya bertumpu pada satu sikap, yaitu apa yang sudah dipanen itu yang kita olah secara dengan teknologi sehingga memiliki kualitas yang baik. Pertama kami belajar buat teh dari daun kelor. Daun kelor ini adalah salah satu daun yang disebut oleh PBB sebagai daun ajaib. Mungkin kita di tanah Papua tidak terlalu familiar dengan daun kelor, atau kita tahu tapi kita tidak terlalu melihat manfaatnya. Bahkan sering dijadikan sebagai tanaman untuk pagar rumah. Tapi kalau Bapak Ibu membaca baik manfaat dari daun kelor, maka Bapak Ibu akan melihat betapa pentingnya daun ini untuk kita pakai menjadi teh. Daun tersebut prosesnya adalah kita mengambilnya, mencucinya, sesudah itu kita biarkan airnya kering, dan sesudah air kering kita masukin di dalam satu alat namanya food dehydrator. Di alat food dehydrator inilah daun ini semakin mengering. Panasnya itu mengambil air dari daun keluar sehingga daunnya menjadi crispy. Daun inilah yang kita masukkan ke dalam tea bag atau tasnya teh, dan kemudian kita pasang stiker menjadi teh celup. Dan itu sudah dibuat oleh teman-teman di tempat ini sekitar 11 pouch yang sudah disiapkan. Lalu produk yang kedua yang kami belajar adalah kami membuat kapsul dari daun pepaya. Daun pepaya juga sama prosesnya seperti daun kelor. Setelah kita ambil, kita menyucinya, membiarkan air kering, baru kita keringkan, lalu di blender, disaring, lalu kita mengambil yang sudah disaring itu, memasukkannya di dalam kapsul. Nah, daun pepaya juga manfaatnya banyak. Salah satu kita di tanah Papua biasanya meminumnya atau memakannya untuk malaria dan juga beberapa penyakit lainnya. Yang ketiga kami belajar buat VCO. VCO ini dari kelapa. Kelapa itu adalah kita ambil kelapanya dan peras, ambil santannya. Santannya ini yang kita simpan 24 jam. Setelah 24 jam akan terbagi antara air, VCO dan CCO. Lalu nanti airnya dibuang, VCO-nya kita ambil, kita filter dia, saring dia, kemudian kita kemas dia. Lalu CCO-nya kita akan goreng menjadi minyak kelapa goreng atau minyak kelapa yang sering kali kita buat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami belajar buat black garlic, bawang putih. Black garlic bawang putih ini adalah bawang putih saja yang kita ambil, lalu kita potong ujung kiri kanannya, kita pakai dengan magicom sebagai wadahnya dan tisu.
mengalas tisu dibawa di dalam magicom, menaruh bawang putih, mengalas tisu, menaruh bawang putih. Demikian kita membuatnya bertumpuk sampai selesai, dan kita menancapkan magicom itu di listrik selama 14 hari untuk menghasilkan black garlic bawang putih. Black garlic bawang putih ini sangat baik bagi kesehatan untuk jantung karena memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Ini beberapa produk yang kami belajar dalam teknologi pangan yang kita ambil dari lingkungan sekitar kita, harganya murah dan selalu ada di dekat dengan kita. Tapi kita olah menjadi lebih baik dengan kualitas yang lebih baik dan bisa dikonsumsi bagi kesehatan kita, dan juga bisa mendatangkan penghasilan lewat kreasi dan inovasi ini. Demikian apa yang kami sudah belajar yang dibimbing oleh saya dalam 3 hari di Diklat di tempat ini. Terima kasih banyak untuk seluruh jemaat, umat dimanapun berada. Saya percaya dengan semangat, komitmen, kerja keras yang sudah dimulai oleh Badan Pelayanan Baptis Sinode Papua bersama dengan para gembala-gembala yang ada dari jemaat-jemaat akan membawa kita semakin maju. Dan ada banyak produk yang nanti kita belajar lebih lagi ke depan. Tuhan memberkati. Shalom.